Kita sudah di atas taksi dari Hotel Cikini menuju bandara. Kita lihat apakah lalu lintas lancar pada pagi ini atau tidak. Mau dekat jam kantor. Airport Soekarno-Hatta. Iya. Kita masjid ini ke kanan Sudirman ya sudah. Kita harusnya lewat Sudirman kan karena kita kan Iya. orang kalau kita kan berlawanan. Kalau berlawanan biasanya lebih nggak macet Pak. Iya. Kalau tadi kan berharap macet saya. Oh, Lihat iya. telepon dulu kan. Iya, Pak. Ambil arah barat daya di Jalan Dr. GSSJ Ratulangi menuju Jalan Cemara, Jalan Kamboja. Belok kanan ke Jalan Yusuf Adiwinata. Nih kalau di sini tuh sekitar ke belakang sana itu Iya. rumahnya Soeharto Pak. Iya, Cendana. Jalan Cendana. Terus saya kemarin bawa penumpang dari Oh. Kamboja, rumahnya Gustowo. Itu orang-orang yang Kayak lama. di sini biasanya kalau daerah Menteng itu orang-orang yang mampu banget. Iya, Yusuf Kala, Iya, iya Pak Yusuf Kala di Yusuf Pak. Megawati. Iya Megawati. Pak Yusuf Kala. Yusuf Kala bukan di sini Pak. Di mana? Yusuf Kala di jalan sana di Bayoran Baru. Oh, jauh ya. Di sini Yusuf Kala terus bukan nih. Di sini banyak lah jenderal-jenderal yang dulu Iya. kayak mungkin kayak Kusuma Atmaja kan Mukhtar Kusuma kan ayahnya di sini dengan Oh, terus ini siapa banyak orang kaya orang di sini tuh tanahnya 1 Kawasan meter. Iya mahal. iya orang katanya 1 meternya 70 juta Wih, mahal. Setelah 500 meter, terus lurus untuk dulu tepat di 70 Jalan juta Yusuf juga Adiwinata. mungkin nggak ada yang ini apa istilahnya nggak ada yang jual Iya. Itu kalau tanahnya aja. ya tanahnya aja ini rumah kayak gini tuh bisa 15 miliar atau Wah, 50 miliaran bisa. Terus lurus untuk tetap di Jalan Yusuf Adiwinata. Lalu terus lurus ke Jalan Haji Agus Salim. Mudah-mudahan Terus lurus ke Jalan Haji Agus Salim. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. ini Hotel Mandarin. iya. Tapi lama ya Bapak hafal banget Jakarta apa ya? Hafal. Enggak kok, Pak. Ini cari hotel yang kayak rumah aja. Oh iya Bang hotel itu kan Sofyan. ada Sofyan Betawi ada Sofyan duduk di Sofyan di situ ada lagi Sofyan yang di Itu Tebet. ya tahu juga Iya. kalau di situ sih kayak rumah tapi memang Iya. itu kayak gitu per malam bisa nyampe berapa Pak? 400-an. 400 ya Kalau- buat hotelnya Persita Dekat depannya kan ada masjid. iya itu iya enak banget Pak. Eh, ada dekat stasiun banyak yang jual warteg di emperan. Kalau kita kurang suka makan yang kayak di restoran. Iya Pak. Nah, kayak saya dulu pertama ya Pak Ah. dikasih McD perutnya sakit orang Wah. orang biasa makan tempe kasih Iya. teman-teman saya banyak Pak yang dari Sumatera Barat dari Yo. bukan ceritanya dia memang
orang tua dulunya memang asli dari Padang. Iya. Cuma dia kan lahir di Jakarta. Mungkin dijodohkan lagi sama orang Padang itu lagi. Jadi ini Pak, apa sih namanya? Nah, terus sekarang Bataksi. Dulu Bataksi di Padang sana. Oh. Karena anaknya kuliah di sini, dia kesini Kesini lagi. di sini. Jadi anaknya pokoknya itu anak urusan kamu yang nanti kalau sudah pensiun balik lagi ke Padang lagi. Oh. Dia maksudnya kalau anaknya sudah lulus sekolah, Nah, ya mungkin kemungkinan ini apa, balik lagi ke Padang lagi. iya. Sekarang hari Kamis ya, kok banyak yang jalan Jenderal Sudirman sejauh 2 km. gitu ya. Tuh banyak sepedaan, jogging. Kayak kemarin ya saya bawa penumpang ya. Pak, Hmm. di sini apa Pak? Ini sepeda Pak. Bapak dari mana? Saya dari Kalimantan Timur. Kalimantan. Kalimantan Timur. Sekarang naik sepeda berapa coba ongkosnya untuk sepeda yang dibawa yang pesawat ya Pak? Iya, ada juga. Ya terus begitu dianya taksi turunnya di terdapat di Sarinah. Nanti Pak kalau Sabtu Minggu di sini ramai ada parkir. Oh iya ya. Cuma jadi kayak dibebasi motor. Jadi semua rawit ngambil kanan jadi kan padahal kayak begini-begini. Iya. Padahal kalau nyenggol mobil itu kita maaf Pak, ampun Pak. Tapi kayak gitu kadang-kadang kayak gini harusnya motor itu sebelah kiri. Iya. Ngapain juga ke kanan ya Pak? Iya, itu kan kayak gitu coba. Tuh. Kan bahaya kan. Kayak Iya. kayak ini kalau apalagi dia kemarin minta jalan tol. Waduh, jalan tol tambah seneng pada mati, sering mati. Iya. Tabrak kabur loh. Iya. Kecelakaan terbanyak itu motor Pak. Kalau Iya. motor kan ya maaf aja keseluruhan sedikit aja. Kebanyakan mereka gak sabaran juga Pak. Iya. Terlalu ngebut-ngebut. Setelah 400 meter, ambil jalur sebelah kanan dan tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Ambil jalur sebelah kanan dan tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Kayak gini. Ya, kayak gini kan sebetulnya kan ibu-ibu Mbak, namanya motor itu jalan di sebelah Setelah kiri. 400 meter, Iya. terus kanan supaya tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Ngawur ini ngawur menurut saya ini. Maling dikasih jalan ya ini pemerintah sekarang. Iya Pak. Ya saya bukan benci banget pada itu enggak. Orang dia kan Grab itu ngambilin uangnya orang Indonesia, diambilin. Kok dikasih pintu aja Pak, masuk aja. Iya. Dikasih izin. Taksi Terus kanan supaya tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Setelah 400 meter, gunakan lajur kiri untuk menggunakan jalan ke Jalan Gatot Subroto. Jadi kalau pakai map begini tuh ini Pak. Jadi kamu bluebird itu disarankan harus pakai map. Iya Pak. Kalau ada penumpangnya itu pakai sikap terserah. Walaupun saya tahu bandara itu hampir hafal. Iya. Budget itu, Gunakan tapi memang lajur kiri untuk diharuskan menggunakan Pak. jalan ke
berapa hari sekali bisa ke bandara Pak? Saya hampir setiap hari Pak. Orang saya ke bandara setiap hari, saya nongkrong seharian di bandara. Sehari bisa berapa kali? Sehari kalau kita ini masih jam segini ya, nanti sekitar jam 11 dari jam 12 sudah keluar. Iya. Antrinya juga banyak, 400. Ya, antri begitu tergantung harinya ya Pak. Biasanya kalau hari yang nggak mendem itu hari Selasa. Iya. Selasa itu agak lama Pak. Kalau Bluebird ini kan statusnya karyawan ya Pak? Bukan Pak, saya statusnya mitra Pak. Oh mitra. Tapi mobilnya punya mereka? Punya mereka. Saya ini komisi Pak. Oh iya. Apa yang ada di sini ya punya Bluebird, nanti baru saya hitung-hitungan nih kamu dapatnya sekian kayak gitu. Iya makanya sekarang itu kan banyak pilihan Pak. Iya. Ada Gokar, ada Grab. Kalau Gokar Grab itu kan milik mereka ya Pak. Ya Nanti mobilnya, tapi kita kan harus bayar ke aplikasinya. iya. Itu Pak digabung aja nanti ya Pak. Ya siap. Mm-mm. Kita ini juga apa Pak dibayarin kantor juga. Iya, iya. Jalan tol dalam kota. Iya Pak, di depan apa Pak? Oh di Pemda. Oh di Pemda ya Pak. Itu Pemdanya kan di sana, perwakilan Pemdanya di sana di Iya. Matraman. Matraman ada itu tahu juga Pak ya. Tahu Pak. Yang namanya pegawai pemerintah Pak. Jadi ada tanda terima nanti ya Pak. Oh ya siap. Digabung. Siap. Semuanya siap. Nanti di total aja di itu juga ya Pak. Iya iya di outnya. Iya. Harus ada buktinya. Iya. Ini kalau jam segini tuh ibaratnya kalau bandara tuh biasanya pagi Pak, pagi banget. Iya. Jam 3 pagi sudah ada. Iya. Jam 3 pagi sudah ada Pak kalau bandara Pak. Bahkan mereka kan yang terbang jam itu kan harus jam Iya. 3 ya kan? Iya. Kalau terbang jam setengah 8 bagusnya jam berapa Pak dari hotel yang tadi? Ya perjalanannya 2 jam ya kita 2 jam dalam artian kan 2 jam lah. Padahal kan dari sana sih paling-paling 40 menit 30 menit sampai 30 Iya. menit sampai. Yang ribet itu Pak pas itu namanya masuk gerbang Oh, iya. awal itu. Tapi kalau check in dulu di sini bisa Pak. Iya. Tapi Pak memang check-in bisa langsung. Cuma kita itu disuruh buka ikat pinggang, Oh. buka jam tangan, buka jaket, buka kacamata, malah dibuka semua Pak. Itu yang bikin lama. Oh. Gitu. Kalau perjalanannya sih kita sudah tol. Oh ya perjalanan yang lama itu yang disuruh ikat pinggang kan disuruh bisa. Suruh dibuka Pak. Iya. Bahkan 2 kali malah. Masuk awal, terus masuk boarding 2 kali. Oh itu lama Pak. Terus ada itu ya metal detektor ya. Iya. Apapun dibuka. Takut juga Pak. Celana kita kedodoran nggak pakai ikat pinggang. Badan sudah makin kurus. Kayak sekarang ya Pak, anggaran pemerintah daerah itu udah sangat berkurang. Tadi sama teman-teman kan mau cari tambahan dana, susah sekarang Pak. Katanya, kata orang pusat, kebanyakan anggaran itu untuk yang itu Pak, IKN. IKN. Terus kalau ada anggaran buat daerah, banyaknya kemana Pak? Daerah tertentu, Sumatera Utara, Solo. Orang Jawa Tengah. Kalau untuk itu Pak, untuk keagamaan, yang lain itu susah. Yang dapat cuma apa Pak? Ormas itu.
Ormas yang lain nggak dapat. Ya maaf aja ya Pak, padahal kalau kita haji lolanya benar kita tuh kaya. Ya nggak Pak? Iya. Haji kan berarti bunganya berapa? Iya. Misal menteri agamanya mau. Goblok. Kasian Pak. Yang haji itu kan kebanyakan orang yang sudah tua. Ya. Yang kedua, di sana itu kan cuacanya beda, suhunya beda. Jadi kalau kurang-kurang makan, kasihan juga Pak. Kemarin terlantar makan ya? Iya, makan dan bis juga. Kalau kendaraan di sana kan panas. Kalau nunggu 5 menit itu Pak, wah, menderita. Iya. Apalagi nunggunya sejam, 2 jam, 3 jam. Ya sudah itu orang yang tua, kita aja yang panas kayak apa ya? Iya. Yang lebih lucu lagi pesawat ini Pak. Dulu waktu pandemi, satu pesawat kan hanya boleh penumpangnya 50%. Iya. Berarti kan nggak penuh. Ya kan? Iya. Karena penumpangnya hanya setengah, tiketnya 2 kali lipat. Dulu ke Padang itu 700, 600. Iya. Karena penumpangnya nggak boleh 100%, kan tiketnya dinaikin. Jadi tiketnya itu 2 kali lipat. Setelah pandemi, orang bisa naik 100%, tiketnya nggak turun-turun. Tetap sama. Sekarang orang itu banyak naik bis, Iya. sudah mulai menggeliat lagi bis. Iya. Karena bis kan ada tol ya Pak. Iya. Ya. Orang kemarinnya, lebaran kemarin ya. Dari mana Pak? Aku dari Jambi Pak. Sekarang enak Pak, cepet. Ya Iya. karena kalau tadi dari Jambi ke Palembang, Iya. lebih enak lagi. Tahu juga Pak ya. Wah, saya juga senang Pak. Kalau Jambi ke Palembang sudah ada, bisa naik mobil, naik bis. Kalau naik pesawat tuh repot Pak. Bawa- Bandaranya aja sudah mahal ya. Iya, di bandara itu kita nunggu 2 jam. Banyak itunya Pak. Sekarang berapa Pak? Kalau apa naik mobil misalnya ya, Iya. berapa jam sekarang? Oh, yang kalau dari Padang ya Pak. Iya, ke Jakarta. Jakarta kalau naik bis itu bisa 36 jam. Bisa 30 jam Pak sekarang. 30 jam berarti Tapi harus sopirnya kan ada 2 orang. Kalau mobil pribadi, sopirnya 1 ya bisa lama juga. ya, ngantuk. Iya. Yang lama itu Pak di kapal Kapan ya Pak? penyeberangan. Nunggu dulu apa gimana Pak? Ya nunggu juga Pak. Yang kedua, kalau orang-orang yang Lampung, Palembang kan pada nggak itu Pak, tahu ya Pak ya. Wah, kalau naik itu Pak, kayaknya kita itu harus kontok-kontokan dulu, rebutan. Saya tuh nggak tahan kalau nyebrang itu Pak, lama. Kalau Pak. memang jadi tol, idealnya ada jembatan Selat Sunda, lebih bagus lagi. Iya. Jadi kalau di kapal itu Pak, di perjalanan itu 2 jam. Ngantri naik paling cepat 1 jam. Ya cuma itu ya, katanya berapa kalau bikin berapa triliun gitu ya. Oh iya. Mau turun juga kontok-kontokan. Harusnya bikinnya ke selatan sana ya di jalan. Pak kalau posisi Krakatau kan dekat-dekat sini ya Pak. Iya. Ya makanya Pak melihat itu ya. Kalau ke Jakarta ini udah ini Pak, udah takut duluan kita. Yang pertama habis uang, yang kedua habis waktu. Naik Iya. pesawat, lo check in ini buka celana, buka jam tangan, buka jaket. Kalau naik bis, yang nggak tahan itu nyebrangnya Pak. Dan ada plus minusnya ya. Iya. Naik mobil pribadi pun tiket kapal itu sudah 2 kali lipat. Saya masih ingat dulu itu sebelum pandemi. Nyebrang itu berapa Pak? 200.000 sekian, 200-an. Sekarang udah berapa? 600.000 kurang dikit.
Udah 2 kali lipat. Hampir 3 kali lipat ya. Iya, Gitu ya. ngabis waktu. Bapak misalnya gini mobil saya dinaikin di truk, jantungnya truknya doang ya, Pak. Iya dong, Pak. Gitu juga. Kan lumayan 600.000 ya, Pak. Iya. Syukur-syukur bisa naik 2 mobil. Iya. Kalau truk udah mahal, Pak, sekarang jutaan. Kan ada kelasnya juga ya, Pak. Iya. Ada yang ukurannya juga 1 juta lebih malah. Yang kasihan teman-teman ini, Pak, yang bawa truk. Kan banyak juga tuh. Iya. Wah, dari nyebrangnya udah berapa? Akhirnya barang di Sumatera mahal. Iya. Setelah 600 meter, terus kanan supaya tetap di jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sugiarto. Terus kanan supaya tetap di jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sugiarto. Jadi ngantri dulu ya, Pak, untuk dapat penumpang di bandara. Oh iya, ini habis nurunin Bapak. Saya masuk ke pengendapan dulu. Nanti ke pengendapan itu mungkin nomor 300 sekian atau berapa. Nanti kan sudah itu dikirim ke 1, 2, 3. Itu berapa lama kira-kira nunggu? Ya sampai itu jam segini ya. Sudah siang kan. Dapat jam 11 kan. jam 11. Oh, Tergantung. Lama Pak. Dong taksinya juga banyak sudah begitu kan ini Pak. ratusan ya, Pak? Iya ribuan. Ribuan. Wah, Jadi di Bandara Soekarno Hatta yang pakai stiker begini Bluebird itu jumlahnya berapa? 4.000 unit. 4.000. Wow. 4.000 unit Pak. Belum taksi yang lain. Kalau taksi yang lain sih makanya parkirnya di Bluebird aja. Kita kan pengendapan parkir nanti masuk itu ya 7.000 kalau misalnya nih Pak 7.000 kali 7.000 taruh kali 1.000 aja sudah berapa? Iya. 7 juta. Iya. Sehari lah, Pak ya. Saya Banyak. bisa kalau hari-hari itu bisa, kalau hari Jumat bisa. Orang penumpang bertumpuk begitu, orang-orang kadang begini. Pak, saya naik taksi dari Jakarta ke Surabaya cuma 1 jam. Naik mobil saya 2 jam. Kadang gitu, karena apa? Karena suplainya ke bandara itu macet, Pak. Oh, gitu. Padahal kan ini kan bandara kan bukan ini kan tol ini kan bukan satu nih. 1, 2, Iya. 3, tolnya aja 3 jurusnya ini ngarah ke bandara. Ini kan nanti tol dalam tol nih, nanti tol jor 1, jor 2. Iya. Itu ngumpul ke sini semuanya. Itu kan kalau bisa kurang, saya termasuk orang yang sering informasi, Pak tolong dibantu di bandara ini penumpangnya pada antri. Itu kan dari mana-mana aja kan, ada yang dari sini, dari sini, dari situ. Waduh banyak Pak. Iya. Ya taruhlah mungkin bisa 10.000 kan bisa Pak. Wah. Iya, kalau misalnya 4.000 kali 2 kali bawa berapa? Iya Iya. kan? Iya, Pak. Makanya belum begitu di bandara itu pendapatan dari bandara itu sudah miliaran. Iya. Miliaran. Makanya, Pak, saya tuh lebih senang naik Bluebird ini daripada yang Grab atau apa gitu, Pak. Saya kemarin ya bawa orang Kalimantan itu bawa sepeda kemarin ya cerita tuh. Pak, dari bandara ke sana berapa? 300 Pak. Nggak sampai 300, 200. Itu pun karena saya agak muter karena tidak boleh. Iya. Kalau sudah jam 7 belok kanan ini sudah sampai tidak sampai 200 sudah termasuk tol Pak. Iya. Masa sih Pak? Iya. Termasuk itu sudah muter-muter karena jalannya belum boleh. Itu cuma berapa? 206 perak. Mm-mm. 260 perak. Iya. Berarti kan itu ratus lah ya.
kalau sudah umroh dibuka kembali Pak, biasanya kalau hari Rabu itu orang tuh 1 kilo antrinya ke Terminal 3 karena banyak banget Pak. Oh gitu. Dan saya bawa pramugari namanya Yasmin, Bu Yasmin, orang pramugari Saudi Arabia. Itu satu hari itu Saudi Arabia bawa penumpang untuk umroh bisa 3 pesawat Saudi Arabia. Satu hari? Satu hari 3 pesawat. Satu pesawat ada 200 lebih. Oh 300 lebih itu kan Pesawat besar? itu yang gede Pak. Oh Itu yang 7 travel apa 777 iya. yang gede bisa Pak. Saya kan orang Jawa Tengah ya, Jawa Tengah tuh kalau mau haji tunggunya berapa Pak? Iya. 28 tahun. Kalau itu Pak, saya lihat kalau calon presiden, calon apa memang Jawa Tengah Pak. Karena penduduknya banyak. Kalau gabung Sumatera semuanya kalah Pak sama Jawa Tengah. Kalau penduduk yang terbanyak itu Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat kan meliputi kan Bekasi, iya. Depok, Bogor. Tapi Pak, kalau Jawa Barat ini untuk daerah-daerah metropolitan kan mereka tuh lebih itu Pak heterogen, Iya. bervariasi. Iya. Tapi kalau Jawa Tengah kan cenderung satu suku ya Pak, Iya. satu Iya. apa, Iya, jadi betul. lebih kompak. Iya. Kalau metropolitan ini Depok, Bekasi, Cikarang, Bogor. Bogor, mereka kurang ini Pak heterogen, kurang kompak. Karena Iya. campuran dari dan ini Pak, kalau makanya kalau orang bisa mimpin Jawa Barat karena heterogennya itu mungkin bisa karena apa? Penduduk Jabodetabek itu penduduk Jawa Barat itu dari Cirebon sampai Bogor itu berapa? 50 jutaan. Iya. Berarti 1/5 penduduk Indonesia. Iya. Jawa Tengah berapa Pak? Oh, dulu Jawa 70. Nggak sampai. Paling-paling bahasa sekitar 30-an. Tapi kan mereka itu satu suara Pak. Satu suara. Ya. Jadi kalau kebanyakan presiden itu dari Jawa Tengah memang. Jadi Apapun. kalau Jawa Tengah itu sifatnya gini Pak. Jadi kalau Jawa itu mungkin gini. Mungkin saya diinjek satu sekali nggak apa-apa ya. Mama Pak itu kakinya saya injek. Kalau orang kalau orang ini masih mungkin kalau orang yang Sulawesi, orang Jawa, terus kakinya injek itu bilang maaf. Jadi sifat kayak gitu tuh kadang ini tidak bisa diterima sama belajar kayak gitu sabar. Ujung-ujungnya kita belajar ya dari tujuan kita ya Nabi Muhammad itu. Iya. Untuk itu sifat sabar gitu, ya kan? Iya. Makanya nih Pak, ini maaf aja di Jakarta nggak ada. Oh, ini si Jawa nggak ada. Menguasai ini kan. Oh ini bilangnya Surabaya. Arek itu yang menguasai Gelodok itu arek. Oh ini nih, ini. Oh ini nih. Oh ini Palembang. Oh ini ini Makassar ini. Gitu kan. Jawa nggak ada. Orang Jawa itu ya kalau misalnya kayak saya di kampung saya itu kan termasuk orang ini ya Bang, nanggap organ tunggal dangdut yang joget gak ada. Ayo Mas joget mau malu masih malu Pak. Di mana Pak Jawa Tengahnya? Saya Wonosobo. Brebes, saya Brebes. Oh Brebes. Iya, orang joget di panggung itu masih malu. Hmm. Malu lah. Kalau Brebes sudah gampang ya sekarang Pak. Bisa Iya. Pantura, bisa tol ya. Iya, sekarang gampang Pak. Oh, sekarang saya kuat. Makanya sekarang pulang kemanapun kalau asal kuat tolnya. Oh. Orang deket paling Iya. kalau mau mobilnya kenceng 3 jam nyampe. 3 jam ya. Asik Pak. Iya. Jadi kalau Sumatera Barat belum tembus ke tol ya Pak. Belum. Jadi yang kata Bapak tadi kan Bapak ikut memantau juga. Kalau memang udah sampai Jambi Pak itu sangat membantu. Yang jadi ini Pak, yang jadi hambatan besar bagi orang-orang Sumatera Barat ke Jakarta ini, yang pertama Lampung. Dulu Pak dari batas Lampung sampai ke Bakau itu seharian malah. Iya. Yang kedua bahayanya. Terus sekarang yang masih rakam begitu. iya Pak, oh gawat Pak. Jalan rusak atau dirusakin. Jadi sifat kayak gitu ya. Itu mirip-mirip Pak Sumatera Selatan juga.
Sekarang masih Pak, Sumatera Selatan selalu aja macet. Tapi kalau udah sampai Jambi udah tenang tuh Pak. Jadi kayak gitu kok bangga. Maaf papanya ya Pak ya. Iya. Supir taksi dari mana kamu Palembang? Ada yang bawa nggak? Nggak bisa. Iya. Kerja pabrik Palembang. Padahal kan segelintir orang yang berbuat begini. Tapi kan pikirannya bangga. Iya. Pikirannya orang jatuh nggak berani. Orang jatuh mungkin terima aja kalau sudah sakit jangan sekarang kayak gitu. Iya Pak. Kayak gitu nggak ada artinya. Sekarang tuh bukan zamannya. Zaman sekarang kerja. Ya kan Pak? Iya. Nggak ada artinya. Kayak saat disiapin di rumah Madura. Setelah 8 Oh siapa yang curut jangan sombong. Orang gak curut itu jangan bang. Orang itu bukan pada kita itu bukan merasa kita jangan takut. Kita segani itu baru tak benar. Saya ditakut orang ditakut itu bangga jangan. Iya. Iya kan orang ditakut waktu saya segani kalau pada punya ilmunya mungkin dia ilmu kan tidak selalu mungkin ilmu agamanya pinter jadi guru kan kayak gitu. Orang kan kadang-kadang wah ini hebat aduh bukan zamannya masih gitu ya nggak Pak? Iya Pak. Zaman sekali hari duit 1,5 kilometer. sudah sampai Pak ini terminal 1 sebelah kiri sampai. Iya. Ya Alhamdulillah. kan nggak jam berapa Pak pesawatnya? 10.45. 10 kan sebentar masih ya paling 10 menit lagi sudah sampai. Iya. Saya juga yang takut di bandara itu Pak. Sering pengalaman buka ikat pinggang, buka ini itu. Pak ini kalau Bapak pertama datang nih langsung nyerahkan itu ya Pak dokumen apa Pak? Iya. Saya sidik maaf aja ya Pak. Ini sampai ini cerita-cerita pesawat sampai hari ini nih Pak. Saya tuh belum pernah naik pesawat. Belum pernah. Makanya ya kan Pak. Belum Iya. pernah naik pesawat Pak terus Iya Bapak ke Brebes kan cuma dekat. Iya. Atau pengen sekali-sekali ya Pak ke itu Pak. Kalau ke Semarang bisa juga ya pesawat. Oh, kalau Bapak ke Sendek Pak mobil pribadi ini kalau bulan-bulan segini Bapak sejauh mata memandang di kota Brebes itu banyak tanaman bawang merah. Oh, Nanti Bapak dari Indramayu sejauh mata memandang padi semuanya. oh, indah ya Pak. Ya sudah ada anginnya semilir kan. Iya. Habis makan dari tol Cipali baik tidur. Ya asik Pak Jawa Tengah. Dari anginnya ke semilir Pak. Sejauh memandang kita tol Cipali itu padi Pak. Iya. Itu yang agak ke utara ya Pak. Iya padi. Tol Cipali juga padi Pak. Makanya Yang- Jawa Barat itu khususnya Indramayu itu per tahun menghasilkan per tahun apa per musim panen ya. Per musim panen itu bisa berapa padinya bisa dapat berapa? 1,8 juta ton. Indramayu kan Jawa Barat kan gudangnya padi kan Indramayu, Subang, Karawang. Iya. Kalau Karawang dulu gudangnya padi beras karena apa? Sekarang sudah banyak pabrik dan sejauh mata memandang Pak kalau Bapak lihat padi dulu. Jawa Tengah memang indah Pak. Ke Wonosobo Oh, pernah juga ya, Bapak itu agak dingin juga ya Pak ya. Iya Wonosobo di Wonosobo. Biasanya kalau orang kan kalau musim penghujan kan dingin ya. Iya. Itu di Wonosobo tuh kemarau. Oh, Kemarau Pak. Ini kalau gini jauhnya hujan lagi panas-panasnya. Kan dulu kan pernah viral kan jadi pohon itu banyak es. iya. Pernah viral ya. Pak pernah dengar kan di TV. Dulu ke sana yuk orang dari Bandung ke sana ke Wonosobo. Setelah 8 Dieng, daerah Dieng iya Pak. ke jalan P3. Super urgent. Belok kiri ke jalan P3. Lalu Anda akan sampai di tujuan. Anda sudah sampai. Beli itu ya kalau belum
Pak. Jadi memang kalau di Bluebird itu kan standar SOP-nya itu harus begini-begini. Pertama tuh supir taksi harus pakai sepatu, Iya, pakai seragam. seragam. Jadi seragam itu kebesaran saya. Sini ya Pak, Iya. ini Bapak. Kita sudah sampai di ini. Ini Pak. Iya Pak. Ini nanti kita tolnya ya, tolnya semuanya 18.000. Bisa digabung ya Pak. Iya iya nanti. 18.500 ini. 18.000. Ini ya Pak. Iya Pak. Ini, Pak. Ini itu Pak. Berarti Ya bentar. Pak mau minta print out? Iya. Silakan. Ini di hotel ada ini Pak. Iya, Saya, makasih banyak ini Pak. pasti baru kok Pak. Iya alhamdulillah Pak. Sayang kalau nggak diambil. Saya kan idealnya di hotel itu kan 2 orang. Saya kan sendiri Pak. Jadi lebih. Jadi buat itu Pak. Berapa? Pakai kris bisa ya Pak? Ya, gini aja tuh, ini saya print outnya habis ini Pak, saya baru ini kan buat mobilnya saya. Oh, oh. Jadi gimana? Iya nih buat kantor nih Pak. Oh iya ini ada sih, ada Pak. Iya, Coba ada. digabung ya Pak. Kalau nggak ada gawat nih Pak. Oh, iya, ada kalau ada. Apa pembuktian? Iya. Ini saya bukan batangan saya ini Pak, saya